'cause I don't give a fuck what you say. Demi main di Piala Dunia 2030, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta skuad Garuda mulai terbiasa menghadapi negara-negara kuat Asia, bahkan dunia. Menurut Herdman, mental bertanding melawan tim besar menjadi salah satu kunci utama jika Indonesia ingin benar-benar mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia ke-2030. Setelah sukses menjadi runner-up FIFA Series Maret tahun 2026, Timnas Indonesia kini langsung dihadapkan pada jadwal padat dan penuh tantangan. Pada FIFA Matchday Juni tahun 2026, skuad Garuda akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga akan tampil di Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Di fase grup, Garuda tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Namun tantangan terbesar datang di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia dipastikan masuk grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup ini langsung disebut sebagai grup neraka karena dua tim diantaranya pernah menjadi juara Asia. Meski begitu, John Herdman menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh takut menghadapi lawan kuat. Justru pertandingan besar inilah yang dibutuhkan Jay Itzes dan kawan-kawan untuk berkembang. Herdman mengatakan bahwa Piala Asia menjadi langkah penting untuk membangun mental dan pengalaman internasional para pemain. Indonesia, terutama karena tim harus mulai terbiasa bermain di luar negeri dengan tekanan tinggi. Pelatih asal Inggris itu juga menegaskan seluruh program Timnas Indonesia saat ini diarahkan menuju target besar, lolos ke Piala Dunia ke-2030. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim kuat akan membuat skuad Garuda semakin matang, baik secara individu maupun kolektif, sehingga siap menghadapi momen besar di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kini menarik untuk dinantikan. Mampukah Timnas Indonesia menjawab tantangan besar tersebut dan mencetak sejarah tampil di Piala Dunia 2030? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus perjuangan Timnas Indonesia. Pelatih Anthony Hudson memberikan perhatian khusus kepada Timnas Indonesia setelah hasil drawing Piala Asia AFC 2027 menempatkan Thailand di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Indonesia. Hudson menilai grup F sebagai grup yang sangat menarik karena diisi tim-tim kuat dengan kualitas tinggi. Sorotan utama datang kepada perkembangan pesat skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Hudson, performa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti bahwa kekuatan Timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di level Asia. Ia menilai keberhasilan skuad asuhan Indonesia menembus putaran keempat. Kualifikasi menunjukkan peningkatan signifikan. Selain mewaspadai kekuatan Timnas Jepang dan Timnas Qatar, Hudson juga menegaskan duel melawan Indonesia memiliki nuansa rivalitas besar Asia Tenggara. Pertandingan antara Thailand dan Indonesia diprediksi menjadi salah satu laga paling panas di fase grup. Grup F sendiri disebut banyak pihak sebagai grup neraka karena mempertemukan Jepang, Qatar, Indonesia, Thailand. Jadwal Thailand di grup F vs Qatar 11 Januari tahun 2027 versus Jepang 16 Januari tahun 2027 versus Indonesia 20 Januari tahun 2027. Pertemuan terakhir Timnas Thailand melawan Indonesia terjadi di fase grup Piala AFF ke-2022. Saat itu, kedua tim bermain imbang 1-1. Kini, dengan perkembangan besar yang dialami tim Garuda, duel di Piala Asia 2027 diprediksi berlangsung jauh lebih sengit dan berkelas. Timnas Indonesia membidik lonjakan signifikan di ranking FIFA setelah menjalani FIFA Matchday Juni 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan, dua laga melawan Timnas Oman dan Timnas Mozambik menjadi momentum penting untuk mendongkrak posisi skuad Garuda di ranking dunia. Dua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia, dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026. Kemudian melawan Mozambik pada 9 Juni 2026. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat 122 FIFA. Posisi tersebut membuka peluang besar untuk mendapatkan tambahan poin karena kedua lawan memiliki ranking lebih tinggi. Oman kini berada di posisi 29 dunia, sedangkan Mozambik menempati ranking 101 FIFA.
Yunus Nusi berharap tim asuhan John Herdman mampu memaksimalkan laga kandang tersebut demi memperbaiki posisi Indonesia di level internasional. Kami berharap dalam 2 kali pertandingan ini mudah-mudahan mereka menang. Kemudian tentu bisa ada peningkatan peringkat yang bisa diharapkan dari FIFA Matchday kali ini, ujar Yunus Nusi. Selain faktor ranking FIFA, PSSI juga mempertimbangkan kualitas lawan. Mozambik dipilih karena memiliki banyak pemain yang merumput di kompetisi Eropa, sehingga dinilai cocok menjadi ujian level tinggi bagi skuad Garuda. Beberapa pemain andalan Mozambik yang mendapat sorotan ya Reinildo Mandava dan Gen Katamo. Reinildo dikenal sebagai bek tangguh yang bermain di Inggris, sementara Katamo menjadi salah satu pemain penting di klub Portugal, Sporting CP. Performa Mozambik sendiri sedang menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses mencatat sejarah dengan menembus babak 19 besar Africa Cup of Nations 2025 untuk pertama kalinya. Bagi Indonesia, hasil positif pada FIFA Matchday Juni bukan hanya penting untuk ranking FIFA, tetapi juga menjadi modal besar sebelum tampil di AFF Championship 2026 dan AFC Asian Cup 2027. PSSSI menegaskan target tinggi untuk Timnas Indonesia U20 pada AFF U19 Championship 2026. Status sebagai juara bertahan membuat skuad muda Garuda dibebani misi wajib mempertahankan trofi di depan pendukung sendiri. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi memastikan federasi akan memantau langsung seluruh proses persiapan tim asuhan Nova Arianto. Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung di Sleman mulai 10 hingga 28 Mei 2026 sebelum tim bergerak ke Medan sebagai lokasi utama turnamen. Yunus mengungkapkan dirinya akan datang langsung ke lokasi TC di Sleman untuk melihat perkembangan awal tim, sekaligus memberikan dukungan moral kepada para pemain muda Garuda Nusantara. Mohon dukungan dan doanya. Kali ini kami berharap U19 di bawah Nova bisa juara di Sumatera, di Medan, ujar Yunus Nusi. Dalam aspek teknis, PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada Nova Arianto untuk menentukan komposisi pemain terbaik. Proses seleksi dan pembentukan skuad juga akan mendapat dukungan dari Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers. Setelah menjalani TC di Sleman, tim akan melakukan adaptasi akhir di Medan guna mempersiapkan diri menghadapi atmosfer pertandingan turnamen. Sebagai juara bertahan edisi 2024, Indonesia diprediksi menghadapi tekanan besar di fase grup. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama Timnas Vietnam U20. Timnas Timor Leste U20, dan Timnas Myanmar U20. Persaingan di grup dipastikan tidak mudah, terutama menghadapi Vietnam, yang selama ini menjadi rival kuat Indonesia di level usia muda Asia Tenggara. Karena itu, kesiapan fisik, mental, dan chemistry tim menjadi fokus utama Nova Arianto demi menjaga peluang mempertahankan gelar juara.